Selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi tentang pengelolaan sumber daya pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia. Simak video ini hingga akhir ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa sawit, kedelai, batu bara, minyak bumi, emas, dan masih banyak lainnya. Tentunya masyarakat Indonesia harus mengelola kekayaan tersebut dengan baik dan bijaksana. Pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Adapun 3 submateri yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, pengelolaan sumber daya pangan, yang kedua, pengelolaan bahan industri, dan yang ketiga, pengelolaan energi baru dan terbarukan. Yang pertama, kita akan membahas pengelolaan sumber daya pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Pemenuhan pangan dicerminkan dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Adapun faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, yang pertama itu lahan, yang kedua itu iklim dan cuaca, yang ketiga teknologi, dan yang keempat infrastruktur. Strategi dalam pengelolaan ketahanan pangan meliputi peningkatan kapasitas produksi secara berkelanjutan melalui intensifikasi yang dilakukan dengan pengairan, bibit unggul, penggunaan pupuk, penyuluhan, dan pemeliharaan. Kemudian, yang kedua ada ekstensifikasi, di mana dilakukan dengan memperluas lahan pertanian. Yang ketiga, mekanisasi, yaitu penggunaan mesin untuk membantu kegiatan pertanian. Dan yang keempat ada diversifikasi, yaitu dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Strategi yang kedua ialah revitalisasi dan penataan kembali kelembagaan pangan yang ada seperti koperasi, UKM, dan lumbung desa. Dan strategi yang ketiga itu adalah pengembangan kebijakan. Sistem ketahanan pangan meliputi sistem ketersediaan, penyerapan pangan, dan aksesibilitas pangan. Submateri yang kedua itu adalah pengelolaan bahan industri. Industri digolongkan menjadi 2, ada industri barang dan ada juga industri jasa. Macam bahan industri digolongkan menjadi 3. Yang pertama, barang mentah, di mana barang ini belum mengalami proses pengolahan sama sekali. Yang kedua, itu ada barang setengah jadi, yaitu bahan baku yang diolah kemudian untuk menghasilkan produk dan jasa lainnya. Yang ketiga, ada barang jadi, yaitu barang atau produk akhir yang langsung dikonsumsi oleh para konsumen. Seperti pada gambar di slide, untuk contohnya itu ada benang sebelum diolah, kemudian barang setengah jadinya berupa kain, dan barang jadinya menjadi pakaian yang siap digunakan oleh para konsumen. Dari adanya industri tentu akan menyebabkan dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif dari industri adalah mampu menyerap tenaga kerja. Dan dampak negatif dari industri itu jika limbah industri dibuang sembarangan dan tidak dikelola dengan baik, tentunya akan merusak lingkungan alam. Adapun pengelolaan dari limbah industri dapat melalui kegiatan yang pertama adalah reduce,
kemudian reuse, recycle, recovery, dan disposal. Dan sub yang ketiga yang akan kita bahas adalah pengelolaan energi baru dan terbarukan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi, berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Adapun kebijakan energi nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Kemudian turunan dari kebijakan tersebut yaitu kebijakan bauran energi atau dikenal sebagai energi mix. Energi mix di sini merupakan suatu konsep atau strategi yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai pembangunan energi dan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan bauran energi atau energi mix menekankan bahwa pemanfaatan energi perlu mengoptimalkan sumber energi yang ada. Adapun pengelolaan energi ditujukan untuk yang pertama, terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan. Yang keempat, tercapainya kemandirian pengelolaan energi. Yang kelima, termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor. Dan yang keenam, tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi. Berikut persentase energi terbarukan yang dimanfaatkan di Indonesia. Bauran energi terbarukan di Indonesia per tahun 2017 itu sebesar 12,5% dan ditargetkan pada tahun 2025 menjadi 23%. Adapun energi terbarukan adalah energi yang dapat pulih secara alami, ada terus-menerus dan berkelanjutan seperti matahari, angin, air, panas bumi, dan bioenergi. Adapun simpulan dalam pembelajaran kita kali ini adalah pengelolaan sumber daya dalam penyedia bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia hendaknya menekankan pada prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam dan manusia untuk mengelola bahan industri untuk meningkatkan produktivitas pangan dengan menggunakan sumber energi baru dan terbarukan. Seberapa jauh kalian memahami pembelajaran kali ini? Silakan klik link di bawah ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Tetap semangat, jaga kesehatan,